nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Haleluya. Saya percaya kita semua menerima kebaikan daripada Tuhan pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kalau kita yang ada di tempat ini, kita yang melayani Tuhan, kita yang hadir di tempat ini juga merasakan kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Roh Kudus. Sungguh karena kebaikan-Mu kami boleh ada di tempat ini. Karena anugerah-Mu ya Bapa kami boleh ada untuk beribadah bersama-sama di tempat ini Tuhan. Mari ya Bapa, Engkau yang menjamah setiap kami dengan Roh-Mu yang kudus Tuhan. Bawa kami masuk ke dalam hadirat-Mu Bapa. Sebab kami percaya Tuhan, kami boleh merasakan satu ketenangan ketika kami berada dalam hadirat-Mu. Mari ya Bapa, pimpin ibadah kami dari awal hingga akhir. Biarlah hanya Roh Kudus yang memenuhi hidup kami, yang memenuhi hati dan pikiran kami. Terima kasih Yesus, di dalam nama Yesus. Kami menyerahkan ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus.
tempat ini ya Bapa. Mari Tuhan, bawa kami terus ya Bapa kepada pujian dan penyembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Sebab kami percaya ya Bapa, di atas puji-pujian kami, nama Yesus semakin ditinggikan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap memuji dan memuliakan nama Tuhan lebih dahsyat lagi. Boleh sama-sama katakan, amin, haleluya. Haleluya. Boleh kasih salam kiri kanan kita. Katakan Tuhan Yesus baik. Mari kita memuji Tuhan di tempat ini Bapak Ibu Saudara. Karena kebaikan Tuhan dalam hidup kita.
bersama setiap kita katakan amin. Amin, haleluya. Kita masih semangat memuji nama Tuhan. Kesaksian pujian dari vokal grup Siliwangi, saya persilakan.
bertabur emas, jalan derita dan air mata, jalan menuju hidup kekal selamanya. Janganlah Tuhan lepaskan tanganku, jangan tinggalkan diriku. Tanpa kuasa, Tanpa kuasamu, setiaku goyah. setiaku goyah. Ku ingin capai tujuan, Setia sampai akhir. Jika nanti tugasku berakhir, aku kan pulang ke rumah Bapakku. Di sana tak pernah tiada duka lara, Lelah, haus dan lapar. itulah kerinduanku, turuti jalanmu Tuhan. jalanmu Tuhan, Jalanmu Tuhan, kekal. jalanmu kekal, jalanmu Tuhan, kekal. Janganlah Tuhan lepaskan tanganku, jangan tinggalkan diriku. Tanpa kuasamu, Setiaku goyah, setiaku goyah. ingin capai tujuan. Setia sampai akhir. Jika nanti tugasku berakhir, aku kan pulang ke rumah Bapakku. Di sana tak pernah tiada duka lara, Lelah, haus dan lapar. itulah kerinduanku, turuti jalanmu Tuhan. Jika nanti tugasku berakhir, Aku kan pulang ke rumah Bapakku. di sana tak pernah tiada duka lara, Lelah, haus dan lapar. itulah kerinduanku, turuti jalanmu Tuhan. Itulah kerinduanku, turuti jalanmu Tuhan. Tuhan, Tuhan. Puji nama Tuhan, luar biasa. Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan persembahan kita yang pertama bagi Tuhan. Saya undang para hambanya yang bertugas. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat setiap anugerah-Mu, buat berkat-Mu yang telah kami terima Tuhan. Di
tiba saatnya Tuhan kami akan memberikan persembahan Tuhan. Biarlah persembahan ini Tuhan berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
memuliakan nama-Mu, memuliakan nama Yesus, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama. Mari kita sembah Tuhan, haleluya. Yesus yang kami muliakan, Yesus yang kami tinggikan, haleluya. Yesus, di tempat ini Kau ditinggikan, haleluya. Glory, haleluya. Mulialah nama-Mu Tuhan, mulialah nama-Mu Yesus. Glory, haleluya, haleluya. Yesus, kami tinggikan nama-Mu Yesus. Kau dahsyat buat kami Tuhan, Kau dahsyat. Kami merasakan kehadiran-Mu di tempat ini Tuhan. Kami percaya kalau Tuhan hadir ada perkara besar terjadi bagi kami. Ada mujizat Tuhan, ada berkat damai sejahtera, sukacita yang Allah kerjakan buat kami. Terima kasih untuk kehadiran-Mu Roh Kudus Allah kami. Kami percaya kalau Allah ada di pihak kami, siapakah lawan kami? Kami tidak perlu takut, karena Tuhan beserta dengan kami. Mari Roh Kudus Allah kami, urapi setiap kami yang hadir hari ini. Jamah hati kami, jadikan hati kami hati yang baik, bagaikan tanah yang subur, yang siap terima benih firman Tuhan yang suci dan kudus itu Bapa. Biarlah firman itu boleh bertumbuh berakar berbuah dalam Kristus. Roh Kudus bajak hati kami, urapi hamba-Mu dengan pengurapan-Mu ya Tuhan, sehingga setiap kata firman yang boleh keluar dari mulut hamba-Mu jadi berkat bagi kami semua. Segala kuasa kegelapan, kuasa iblis, roh jahat, roh setan, segala hal-hal yang bukan daripada kehendak-Mu, kami mau patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Kami percaya kuasa-Mu yang besar, dahsyat luar biasa, menguasai ibadah ini, menguasai hati dan pikiran kami. Dalam nama Yesus, kami percaya Tuhan hadir atas kami. Bapak, kami ingin berdoa buat anak-anak Tuhan, di mana Tuhan Yesus sangat peduli dengan anak-anak kecil. Berkati anak-anak ini, jadilah mereka anak yang cerdas, pintar, takut Tuhan dan mengasihi Tuhan, berkarakter Kristus. Malaikat Tuhan mengawal atas mereka, dan anak-anak ini boleh bertumbuh di dalam hadirat Tuhan. Berkati anak-anak ini dalam kesehatan, berkati anak-anak ini dalam kecerdasan, dan juga berkati guru-guru yang mengajar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, terima kasih. Kami mau berdoa ya Bapak untuk keluarga dari Bapak Reta Perdata Sirait dan Ibu Dosma Kris Agustina Manurung, yang dengan sadar mau menyerahkan anaknya di dalam tangan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan. Kami percaya Tuhan, keluarga ini akan diberkati, keluarga ini akan disertai, keluarga ini ada dipimpin dalam Roh Kudus. Untuk anak kami Renata Talia Anindya Sirait, Engkau diberkati dalam penyertaan Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan kami menyerahkan Tuhan prosesi penyerahan anak ini dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Anak-anakku kembali ke kelas. Saya panggilkan keluarga Bapak Reta Perdata Sirait dan Ibu Dosma Kris Agustina Manurung bersama dengan anak yang diberkati Tuhan, Renata Talia Anindya Sirait.
Haleluya, silakan duduk. Puji nama Tuhan, sebelum kita dengar firman Allah, kita akan menyaksikan penyerahan anak dari keluarga Perdata Sirait, di mana dia dengan sadar bahwa tanpa Tuhan dia tidak akan pernah bisa memberi pembinaan pengarahan yang terbaik buat anak-anaknya. Untuk itu pribadi yang sadar bahwa Tuhan berkuasa atas hidupnya, dia akan mengundang Tuhan untuk turut campur tangan dalam hidup rumah tangganya. Dan kita bersyukur keluarga Perdata Sirait dan Dosma Kris Agustina Manurung sadar akan perkara ini. Penghantar firman Tuhan dalam Injil Matius pasal 19 ayat yang ke-13 berkata, Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan sorga. Lalu Yesus meletakkan tangannya atas mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap keluarga butuh Tuhan hadir. Setiap keluarga butuh tuntunan Tuhan. Maka itu keluarga yang sadar dan beriman dan percaya, dia akan melibatkan Tuhan di dalam membesarkan anak-anaknya. Karena anak-anak ini adalah anugerah Tuhan. Amin. Ini anugerah Tuhan, ini kepercayaan dari Tuhan yang harus dibina. Bukan hanya diberi makan, tetapi dia harus juga diberi makan rohani dalam pertumbuhan anak-anak ini. Dan kita lihat tadi anak-anak kecil datang, didoakan. Ya, ini Alkitabiah. Ya. Dan saat ini keluarga Bapak Perdata Sirait dan Ibu Dosma Kris Agustina Manurung mau menyerahkan anak ke dalam tangan Tuhan. Saya percaya kita semua mendukung perkara ini. Amin, saudaraku. Dan Tuhan beserta dengan keluarga ini, karena keluarga ini adalah keluarga yang diberkati Tuhan. Saya mengundang para diaken untuk bisa maju ke depan dan juga pejabat gereja. Haleluya. Puji Tuhan. Jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mendoakan keluarga ini menjadi keluarga yang diberkati Tuhan. Haleluya. Kita angkat tangan kita topang doa keluarga ini. Haleluya. Bapa di sorga, sesuai dengan firman Tuhan yang berkata, biarkanlah anak-anak kecil itu datang kepada Yesus, jangan ada yang halang-halangi. Sebab anak-anak itu yang punya kerajaan sorga. Hamba mengangkat tangan Tuhan, turun tangan dalam keluarga Reta Perdata Sirait dan Ibu Dosma Kris Agustina Manurung. Diberkatilah engkau sebagai orang tua dengan hikmat-hikmat Tuhan dari tempat yang maha tinggi. Di dalam berkat-berkat Tuhan yang berlimpah untuk kebutuhan keluarganya diberkati Tuhan. Kami berdoa buat anak kami dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, anakku Renata Thalia Aditya Sirait. Mulai hari ini Tuhan beserta dengan engkau. Malaikat Tuhan mengawal engkau. Engkau dalam keadaan sehat dan engkau diberkati. Jadilah engkau anak yang cerdas, pintar dan takut Tuhan. Berkarakter Kristus, mengasihi orang tua, mengasihi gereja dan juga mengasihi Tuhan. Di dalam nama Yesus, anak ini menjadi anak penghiburan. Dan Tuhan melindungi dalam malaikatmu. Malaikat Allah mengawal dia Bapa. Mengawal anak ini. Renata Thalia Aditya Sirait. Tuhan beserta dengan engkau dan keluarga dari Reta Perdana Sirait, Dosma Kris Agustina Manurung, diberkatilah engkau, berlimpah-limpah dalam segala hal. Tuhan beserta engkau, Tuhan ada di pihakmu. Di dalam nama Yesus, berkat berlimpah turun atas rumah tanggamu. Haleluya, puji Tuhan, amin. Puji Tuhan, amin. Ya, saya menyerahkan akte penyerahan anak kepada keluarga. Ya sayangku, kenapa? Gua apa-apa sayang. Ini opa.
Opa muda. Dia saya. Oke, Tuhan berkati ya. Selamat ya. Itu pengantar selamat saya. Ketawa sayang ya. Nah, ketawa ya. Puji Tuhan. Oke. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah menyaksikan satu tindakan iman yang bagus, yang baik, yang benar dari keluarga ini untuk melibatkan Tuhan di dalam membesarkan anak-anaknya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama kita membuka firman Tuhan. Haleluya. Di dalam surat Roma pasal yang ke-8 ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-30. Haleluya. Kitab Roma pasal 8 ayat yang ke-29 sampai dengan ayat yang ke-30. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Kita bacakan dengan suara yang keras. Roma pasal 8 ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-30. 1, 2, 3. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukan dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema khotbah pada pagi hari ini adalah fokus iman menjadi seperti Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat tujuan dari iman bukan hanya berkaitan dengan doa-doa yang terjawab. Bukan hanya mujizat yang terjadi. Juga kerinduan yang terkabulkan, bukan hanya itu. Tapi lebih daripada itu, tujuan akhir dari iman adalah keserupaan dengan Kristus Yesus. Tuhan ingin, hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu yang di sorga sempurna. Dan di dunia ini Tuhan ingin kita semua serupa dengan Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya kalau kita melihat Tuhan ingin supaya kita yang sudah ditentukan dari semula, mereka juga dipanggilnya, mereka yang dipanggilnya mereka juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkan juga mereka dimuliakannya. Ada proses yang terjadi di dalam panggilan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, proses untuk menjadi serupa dengan Kristus, saudara harus sadar bahwa hari ini dan kita sudah dipanggil bersama dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kita sudah dipanggil, ya. Bukan kita yang mula-mula punya ide dan mengambil inisiatif untuk memilih, untuk mengikuti Yesus. Tapi sebenarnya Tuhan sudah panggil kita. Apapun latar belakang kita, kalau hari ini kita ada, itu berarti Tuhan sudah panggil kita. Amin. Saudara bangga gak jadi murid Yesus, saudara? Kita sudah dipanggil. Banyak orang yang di luar sana, saudara kasih Tuhan, yang belum dipanggil oleh Tuhan. Tapi saudara yang ada di tempat ini, kita sudah dipanggil. Menjadi apa? Menjadi kawanan domba Allah. Semua berawal dari tindakan Tuhan. Yang dalam kemahatauan dan kedaulatannya memilih kita bahkan sebelum dunia dijadikan, saudaraku. Tuhan sudah pilih kita. Maka itu kalau saudara hari ini ada karena Tuhan, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Apapun yang terjadi jangan pernah tinggalkan Tuhan. Orang yang di luar sana, saudaraku, ya seringkali tidak menghormati panggilan ini. Padahal panggilan ini adalah panggilan kita keluar dari kegelapan, menuju terang yang ajaib. Dan hidup yang sia-sia menjadi hidup yang bermakna dalam Tuhan. Maka itu kalau hari ini kita sama-sama ada dalam tubuh Kristus, gerejanya, kita sudah dipanggil oleh Tuhan.
Amin. Sebelum, ya kata firman Tuhan, sebelum dunia dijadikan, Tuhan sudah tahu bahwa ibu, bapak yang dikasih Tuhan ada di ibadah bersama dengan Tuhan. Maka itu jangan pernah tinggalkan panggilan ini. Apapun yang terjadi, sekali Yesus tetap Yesus. Yang setuju katakan amin. Nah, cara panggilannya kepada kita masing-masing pun tidak ada ya unik, tidak ada yang sama, maksud saya unik. Orang dipanggil sama Tuhan berbeda-beda. Ada yang jadi penjahat, dari penjahat jadi pendeta. Asal jangan dari pendeta jadi penjahat. Banyak orang yang latar belakang hidupnya enggak bagus, saudaraku, gelap, penuh dengan kekelaman. Tapi ketika dipanggil Tuhan, hidupnya jadi berkat. Ya, dan itulah Tuhan kita, unik. Ya, enggak sama panggilan saya, panggilan Pak Ferry, panggilan Pak Yohanes, berbeda-beda. Tapi tujuannya satu, yang panggil siapa? Tuhan. Jadi kalau hari ini kita ada, itu karena panggilan suara Tuhan buat hidup kita. Maka itu saudaraku ini yang dikasih Tuhan, ya bersyukur kita ada dalam rumah Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan apapun yang terjadi. Karena Tuhan sudah berbuat baik dan sangat baik buat kita. Supaya apa? Kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya apa? Kita diproses Tuhan menjadi pribadi yang militan di hadapan Tuhan. Sebelum kita dipanggil Tuhan dengan sungguh-sungguh, siapa kita? Bagaimana hidup kita? Saudara bisa jawab sendiri, saudaraku. Latar belakang hidup kita mungkin tidak baik, saudaraku. Penuh dengan kekelaman, penuh dengan kondisi dan keadaan yang tidak baik. Itu kapan? Dulu. Tapi sekarang aku adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru telah datang. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara beribadah ke rumah Tuhan, ke gereja itu bagus. Itu baik, itu benar. Tapi dengar, kita harus ada perubahan hidup. Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Sekali dia mengasihi saudara, dia tetap mengasihi saudara. Tapi kita, saudara dengan saya, harus ada perubahan. Tuhan tidak pernah berubah, tapi kita harus berubah. Dari hidup yang sia-sia menjadi hidup yang berarti bagi Tuhan. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengan panggilan Tuhan yang mulia dalam hidup kita hari ini, pergunakan ini sebaik-baiknya bagi kemuliaan nama Tuhan. Jangan sia-siakan, karena apa yang Allah kerjakan buat kita, semua indah pada waktunya. Amin, saudaraku. Saudara yang dipanggil untuk melayani Tuhan bersyukur, itu anugerah Tuhan. Amin. Tapi semua yang hadir di tempat ini pun bisa melayani Tuhan. Saudara datang ibadah ke gereja, saudara sudah melayani Tuhan. Ada peristiwa di kitab Injil antara Marta dan Maria. Ketika mereka mengundang Yesus hadir, Marta sibuk ya menyiapkan segala sesuatu, tapi Maria duduk diam di bawah kaki Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dua-duanya melayani Tuhan. Tapi Yesus berkata, Marta, Marta, engkau menyibukkan diri. Maria mendapat bagian yang terbaik. Saudara datang ibadah ke gereja dengan firman, memuji Tuhan. Kita mendapat bagian yang terbaik. Amin. Amin, saudaraku. Ya, kenapa? Karena kita mau dengar suara Tuhan. Kita dipanggil untuk itu, saudaraku. Bukan berarti yang melayani Tuhan juga tidak mendapat bagian yang terbaik. Bukan. Yang penting adalah hati kita harus seperti hati Maria. Menjadi hati yang mengasihi Tuhan. Hati sebagai seorang murid yang mau dengar akan suara gurunya. Kalau itu kita bisa lakukan, saya percaya, sangat percaya bahwa kita semua yang hadir hari ini, kita fokus. Ya, kita fokus untuk apa? Fokus iman kita menjadi seperti Kristus. Ya, ku mau sepertimu, Yesus. Amin. Di apa? Haleluya. Semakin hari kita disempurnakan. Apa yang disempurnakan? Semakin hari karakter kita, sifat kita, hati kita disempurnakan. Mungkin hati kita dulu sering menyimpan kebencian, dendam, amarah, apa hal-hal yang berbuat dosa. Tapi ketika kita disempurnakan, dipanggil oleh Tuhan, kita sadar itu tidak ada artinya lagi. Aku ingin punya hati seperti hati Kristus.
Fokus iman menjadi seperti Kristus. Bukan hanya mujizat, yes. Bukan hanya doa dijawab Tuhan, ya. Tapi kita harus menjadi seperti Kristus. Yesus datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Yesus berkata, kalau kau ikut aku, kau harus pikul salib. Haleluya. Orang berpikir begini, ikut Tuhan enak ya. Ya, diberkati ya. Kita pasti diberkati. Tapi proses yang Tuhan izinkan terjadi buat kita. Seringkali kita menangis, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita menangis, Tuhan kok seperti ini. Tapi lihat ujung-ujungnya. Ya, ujung-ujungnya kita akan mengalami kebaikan Tuhan. Bukankah ibu-ibu waktu mau melahirkan menangis? Ada ibu-ibu di sini yang mau melahirkan ketawa? Ada? Enggak ada, saudaraku ya? Nangis ya? Sakit, tapi setelah dia menangis, ya, dia lihat kehidupan. Bahkan dia sudah enggak ingat lagi ada 12 jahitan lagi, saudaraku. Yang dia lihat adalah kehidupan. Menangis itu enggak selalu jelek. Itu baik. Tapi menangis dalam kebenaran. Fokus iman menjadi seperti Kristus. Proses untuk menjadi serupa dengan Kristus yang pertama dipanggil Tuhan dulu. Kita dipanggil dulu sama Tuhan. Ya. Maka itu ada lagu yang anak kecil, saya ingat sekali waktu saya sekolah minggu, dengar dia panggil nama saya. Ya, betul kan? Dengar dia panggil namamu. Kalau saudara nggak dipanggil-panggil sama Tuhan atau dipanggil sama Tuhan tapi nggak mau dengar, ininya nggak beres. Ini nggak beres, saudara. Betul nggak, saudara? Maka itu kalau orang Kristen harusnya dipanggil setiap hari Minggu ibadah. Yang setuju katakan amin. Tapi setiap hari Minggu bukan di gereja, tapi di lapo. Ini rusak apanya? Ininya rusak, saudaraku. Tuhan sudah panggil ibadah. Tapi bukan jemaat di tempat ini. Jemaat di tempat ini semua baik-baik. Amin, saudaraku. Setiap hari Minggu datang ke gereja. Amin. Kok sunyi senyap, saudaraku? Haleluya. Itu yang benar, saudaraku. Tapi kalau orang yang tidak mengerti keserupaan dengan Kristus itu menjadi tujuan iman kita, dipanggil Tuhan ibadah nggak mau. Dipanggil Tuhan untuk komsel nggak mau. Dipanggil Tuhan untuk ibadah komisi nggak mau. Tapi di tempat ini semua dipanggil Tuhan, siap, amin. Jangan Pak. Ya, jangan cepat-cepat, saudara. Ini bukan panggilan inna ilahi wa inna ilaihi rajiun, bukan, saudaraku. Ini panggilan ilahi buat kita untuk ada dalam jalur iman dalam Tuhan. Yang kedua, saudaraku yang dikasih Tuhan, fokus iman menjadi seperti Kristus. Proses untuk menjadi serupa dengan Kristus yang kedua, saudara dibenarkan. Perhatikan baik-baik. Dan mereka yang ditentukan dari semula, mereka itu juga dipanggil yang pertama. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka juga apa? Dibenarkan. Saudara yang dikasih Tuhan, tidak ada orang yang benar hidupnya tanpa Kristus. Kita semua pada hakikatnya adalah orang-orang berdosa. Roma 3 ayat 23 berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tapi kenapa kok kita bisa dibenarkan? Itu bukan karena usaha kita, saudara, dengar baik. Karena pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Seharusnya yang disalib itu kita karena dosa kita. Tapi Yesus gantikan. Supaya apa? Saudara dengan saya masuk dalam kerajaan yang kekal. Haleluya. Saudara yang kasih Tuhan, ada satu ilustrasi yang bagus, saudaraku. Yang saya baca dan juga membuat saya terinspirasi. Ada satu keluarga, ya, punya anak kembar. Ya, ini kembar. Laki-laki sama-sama laki-laki. Yang satu jadi pendeta, yang satu jadi penjahat. Yang satu, ya, menjadi seorang hamba Tuhan yang setia, mengajar jemaatnya dengan kesetiaannya. Yang satu jadi penjahat. Suatu ketika dia terlibat dalam hal yang kriminal dan dia ditangkap dan divonis hukuman mati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini menjadi sesuatu yang ironis sekali. Yang satu kakaknya
pendeta, adiknya penjahat. Ketika kakaknya membesuk adiknya, ya adiknya menangis, "Kak, tolong saya, bantu saya supaya saya bisa hidup. Hidup saya kacau, hidup saya sangat kotor. Saya ingin bertobat. Kakak tolong saya." Barang kasih Tuhan, dia bilang sama adiknya, "Saya yang menggantikan engkau. Aku pakai bajumu dan engkau pakai bajuku." Saudaraku. Orang tidak tahu karena dia memang kembar serupa. Akhirnya yang pendeta ada di penjara, ya, yang penjahat keluar. Dan singkat cerita, kakaknya dihukum mati. Itu pengorbanan yang luar biasa, saudaraku. Ilustrasi kecil ini, saudaraku, nggak bisa dibandingkan dengan pengorbanan Kristus dalam hidup kita. Seharusnya yang mati itu kita, saudaraku. Tapi Yesus gantikan kita supaya kita hidup di dalam kebenaran. Maka itu kalau hari ini kita masih ada waktu, jangan sia-siakan waktu kita untuk melayani Tuhan. Ya, setuju katakan amin. Amin, saudaraku. Kita dibenarkan bukan karena kita yang melakukan kesalehan, kebenaran, tapi Yesus yang melakukan kebenaran di atas Kalvari. Dia gantikan kita. Harusnya kita yang terpapang di atas Kalvari. Bersyukur kita punya Tuhan yang mau berkorban. Amin. Amin, saudaraku. Tuhan yang lain cuma mau berkuar-kuar saja. Hanya berkuar-kuar saja, tapi tidak kelihatan pengorbanannya. Tapi Yesus, dia berkorban terlebih dahulu buat kita. Maka itu untuk apa? Supaya saudara yang bersalah dibenarkan karena darah Yesus. Haleluya. Kita tidak dibenarkan karena melakukan hukum Taurat atau karena fasih soal aturan-aturan agama. Melainkan karena kasih karunia-Nya kita dibenarkan oleh darah Yesus. Maka itu bersyukur. Ada orang berkata, enak ya jadi orang Kristen. Enak. Kenapa tidak mau bertahan dalam kebenaran? Banyak orang karena ekonomi tinggalkan Tuhan. Banyak orang karena jodoh tinggalkan Tuhan. Gadaikan imannya. Tapi saya berdoa bagi setiap kita yang menyadari bahwa kita yang sudah dibenarkan oleh darah Yesus, kita bertahan sampai berkesudahan. Amin. Karena firman Tuhan berkata, orang yang bertahan sampai kesudahanlah, dialah yang akan selamat. Jadi kalau saudara tidak bertahan, saudaraku, hari ini saudara semangat, on fire, haleluya, tapi ujung-ujungnya saudara tinggalkan Tuhan, nggak ada artinya, saudara. Saya punya teman, saudaraku, saya bersama mantan pacar saya sekarang jadi istri saya, saudaraku. Tahun 80-an kami melayani bersama-sama dalam satu persekutuan, dan kami kenal teman kami yang orangnya luar biasa, saudaraku. Ya, dalam pelayanannya hebat, WL-nya bagus, bawa firman Tuhannya bagus, saudaraku. Ya, satu tim sama kami. Tapi sedih sekali, saudaraku. Kenyataan terakhirnya bagaimana, saudaraku? Waktu saya ingatkan dia dengan kasih Kristus, haleluya, Pak Ferry masuk surga, Pak Ferry. Haleluya, bersama dengan Yesus. Terima kasih, Pak Ferry. Oh, luar biasa, keamanan kata Pak Ferry. Diamankan semua. Haleluya, tadi saya bersyukur waktu nyanyi lancar. Tapi sebelum nyanyi tadi pagi kita latihan deg-degan juga, saudaraku. Suara kita setengah-setengahnya agak hilang-hilang gitu, saudaraku. Tapi kita berdoa luar biasa ya Tuhan. Kasih suara yang memuliakan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya melihat bahwa panggilannya luar biasa, saudaraku. Ini teman saya. Ketika dia berpacaran dengan yang tidak seiman, waktu itu, saudaraku, saya udah nasihati. Saya bilang hati-hati. Enggak, dia mau ikut Tuhan kok. Dia mau nganterin ke gereja kok. Cuman nganterin aja bangga, saya bilang gitu. Hati-hati, saya bilang. Enggak, saya yakin.
dia akan ikut Tuhan. Saya bilang, kamu perempuan, hati-hati. Bawa dalam doa puasa dulu, saudaraku. Karena waktu itu saya masih kerja ya di Glodok. Saudaraku, saya sering bareng naik kereta sama dia. Saya bilang hati-hati. Ya, enggak, dia mau ikut saya. Yuk, saudaraku. Berlangsung 1 bulan, 2 bulan, tiba-tiba ketemu saya lari. Kok kenapa ini? Ketemu saya menghindar. Ya, ada apa, saudaraku? Ya, ternyata begitu, saudaraku. Akhirnya, akhir daripada cerita ini, saudaraku, tinggalin Tuhan. Karena kondisi dan keadaannya, tinggalin Tuhan. Haleluya. Ketemu dengan saya nangis. Tapi dia bilang, apa ya sudah terjadi? Saya bilang, kembali ke Tuhan. Tetap bertahan. Hilang dari peredaran, tidak bertemu dengan saya mungkin 15 tahun, 16 tahun. Ketemu dengan saya lagi, saudaraku, anak sudah 3. Apa yang terjadi, saudaraku? Dia bilang, saya nggak dengar apa yang dikatakan Bung Roland. Dia kan panggil saya Bung. Saya nggak ikut Tuhan. Sekarang, pada akhirnya saya pun juga ditinggalin. Ditinggalin beban dengan 3 anak, hidup susah, kondisinya begini. Sampai sekarang saya hidup susah. Saya bilang apa dulu? Kamu tidak mau dengar ya bahwa pengorbanan Yesus jauh lebih dari segala-galanya. Akhirnya hidupnya menderita, saudaraku. Sampai sekarang hidupnya menderita. Kenapa? Nggak mau dengar. Nggak sadar hidupnya sudah dibenarkan dari maut. Dan hidup kekal bersama dengan Tuhan. Digadaikan karena cowok. Digadaikan karena hal seperti begini, saudaraku. Menderita. Maka itu saya bilang, dengan dia masih ada waktu kembali ke Tuhan. Masih ada waktu. Tuhan mampu memulihkan segala sesuatu yang rusak menjadi indah pada waktunya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pelayanannya on fire luar biasa, saudaraku. Oh, WL-nya bagus. Tetapi ketika dia tidak di dalam kebenaran, hidupnya hancur-hancuran. Bersyukur kita yang bertahan sampai kesudahan. Kita akan selamat bersama dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang ketiga, saudaraku yang dikasihi Tuhan, fokus iman menjadi seperti Kristus. Proses untuk menjadi serupa dengan Kristus yang pertama, sadari bahwa kita sudah dipanggil. Yang kedua, kita sudah dibenarkan oleh Tuhan. Dan yang ketiga, perhatikan baik-baik. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Yang pertama, dan mereka yang dipanggilnya, mereka juga dibenarkannya. Yang kedua, dan yang ketiga, mereka yang dibenarkannya, mereka juga yang dimuliakannya. Haleluya. Tidak hanya dipanggil, dibenarkan, tapi mengalami proses dimuliakan oleh Kristus. Kemuliaan yang diberikan Kristus bersumber dari Bapa, pemilik segala kemuliaan. Kemuliaan yang bukan berasal dari kefanaan dunia ini. Di dunia ini kita hidup sementara, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Amin. Ya, kemuliaan sampai kita masuk dalam kerajaan kekal bersama dengan Tuhan. Maka itu kalau orang sampai gadaikan imannya karena hal-hal yang bersifat duniawi, dengar baik, bodoh. Tapi orang yang bertahan, dia tahu dimuliakan Tuhan sampai apa? Sampai masuk dalam kerajaan yang kekal selama-lamanya. Saudara, bicara sorga ini bukan bicara dongeng, ini bicara kenyataan. Ada sorga, ada neraka. Ketika saudara melakukan kebenaran di dalam Tuhan, bagian kita ada di sorga bersama dengan Tuhan. Tapi orang-orang yang tidak mau dipanggil, orang-orang yang tidak mau dibenarkan, orang-orang yang tidak mau dimuliakan oleh Tuhan, dia ada di sebelah kiri, di api neraka. Saudara percaya kalau dipanggil Tuhan kita masuk surga? Yang percaya lambaikan tanganmu, saudaraku. Amin. Amin, saudaraku. Ini bukan sombong, ini iman. Kita nggak tahu kapan Tuhan panggil. Ada anak muda berkata, Om, saya nanti deh kalau sudah tua baru bertobat. Dengar baik, anak muda banyak yang sudah dipanggil Tuhan pada waktu masih muda. Betul? Ya, apalagi yang sudah ada umurnya, saudaraku. Harusnya cepat sadarlah. Kembali kepada Tuhan. Kita nggak tahu kapan Tuhan panggil. Aneh-aneh aja, saudaraku. Ditabrak beca selesai. Ditabrak motor selesai. Banyak itu bisa terjadi.
Tapi kalau kita di dalam kebenaran, apapun yang terjadi, saya percaya kita punya tempat yang mulia bersama dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Nggak ada kata mudah-mudahan lagi saudaraku ya. Yang penting saudara beriman. Percaya kepada Yesus. Lakukan bagian kita. Dan orang yang percaya dengan Yesus pasti akan melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita. Ya. Kenapa? Ini bukan sekedar janji. Yesus mati. Dia bangkit. Dia hidup. Dan bahkan kita akan hidup bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Maka itu gak usah stres-stres saudaraku. Masalah kematian itu urusan Tuhan. Yang sudah katakan amin. Ya. Karena saya juga tidak tahu jatah saya hidup. Ya berapa tahun lagi saya juga tidak tahu. Umur saya sudah memasuki 58 tahun. Ya berarti kalau dihitung-hitung 70 tahun berarti 12 tahun lagi. Kalau kuat ditambah 10 tahun lagi saudaraku. Jadi 22 tahun lagi. Tapi saya nggak hitung itu. Saya berpikir bagaimana selama kita hidup menyenangkan hati Tuhan. Seperti yang kita sering menyanyikan. Menyenangkanmu, senangkanmu. Amin. Hanya itu kerinduanku. Senangkan Tuhan saja. Masalah itu urusan Tuhan. Kenapa? Kita yang hari ini masih ngontrak. Jangan stres. Nanti kita punya rumah abadi. Selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Amin. Saudara yang punya rumah di dunia ini. Rumah besar, rumah mewah, rumah megah. Tapi tidak dalam kebenaran. Ya, jangankan ngontrak saudaraku. Enggak ada tempat di sorga. Adanya di sebelah kiri. Di api neraka. Ini bukan main-main saudaraku. Alkitab mencatat ini ada. Dan akan terjadi bagi orang-orang yang menolak kebenaran. Maka itu bersyukur hari ini kita ada. Semua karena anugerah Tuhan. Yang sudah katakan amin. Hari ini aku ada. Karena ada janji Tuhan, kemuliaan yang Tuhan beri buat kami. Oh haleluya. Hidup bersama dengan Kristus sampai selama-lamanya. Maka itu tetap bertahan. Dalam segala perkara bertahan, terus bertahan. Orang yang bertahan sampai kesudahanlah yang akan selamat. Biarlah firman Tuhan ini jadi pengingat buat kita, saudaraku. Yang dikasihi Tuhan. Bahwa fokus iman bukan hal hanya mujizat saja. Bukan hanya berkat saja. Bukan hanya yang bersifat kesembuhan saja. Ya betul, itu bagian dari iman kita dan kita akan alami. Tapi jangan lupa fokus iman kita harus menjadi seperti Kristus. Haleluya. Prosesnya dipanggil. Prosesnya dibenarkan. Dan prosesnya dimuliakan. Haleluya. Dan itu akan terjadi bagi orang-orang yang bertahan sampai kesudahan. Jangan pernah takut, Tuhan beserta dengan kita. Libatkan Tuhan terus dalam hidup kita. Kalau kita melakukan dosa, ya datang pada Yesus dan berkata, Tuhan ini aku. Tuhan terima kita apa adanya saudaraku. Walaupun sering kali kita datang kepada Tuhan, kita ada apanya. Tapi Yesus tangannya tetap terbuka dan berkata, marilah semua yang letih lesu dan berbeban berat datang kepada aku akan memberikan engkau kelegaan. Kita bersyukur punya Tuhan yang penuh dengan kasih, penuh dengan kesempatan, penuh dengan damai sejahtera bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu kasih Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini jadi berkat buat kita. Fokus iman menjadi seperti Kristus. Dibentuk, diproses, diajar. Seringkali daging kita menangis, berteriak. Tapi Tuhan ingin kita menjadi seperti Yesus. Ku mau sepertimu Yesus. Disempurnakan selalu. Haleluya. Ku mau sepertimu Yesus. Disempurnakan dalam setiap jalan. Memuliakan namamu Yesus. Ku mau sepertimu Yesus. Mari sempurnakan kami Tuhan. Kami dibentuk. Kami diproses. Agar menjadi sesuatu yang indah di matamu ya Tuhan. Memuliakan
Kita adalah bejana-bejana Tuhan yang dibentuk oleh tangannya. Haleluya. Kita adalah tanah yang tidak berguna. Sebelum dibentuk tangan Tuhan, tanah tidak punya arti apa-apa. Tapi ketika tangan Tuhan membentuk engkau, engkau dipanggil, engkau dibenarkan, engkau dimuliakan. Engkau punya arti untuk menyuarakan suara kebenaran kepada dunia bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus, terima kasih Bapa. Bentuklah seluruh kehendak-Mu ya Tuhan. Kehendak-Mu, pakai semua yang hadir hari ini sesuai dengan rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, mau seperti-Mu, disempurnakan selalu dalam setiap jalan. Memuliakan nama-Mu Tuhan. Ku mau seperti-Mu Yesus. Haleluya. Oh Yesus, dalam setiap jalan-Mu, dalam setiap jalan-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama Yesus, memuliakan nama-Mu. Haleluya, glory, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Biarlah kami boleh menjadi seperti Kristus yang disempurnakan dari hari ke hari, lebih lagi. Makasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Glory, haleluya. Sebelum engkau dipanggil Tuhan, siapa kita saudaraku? Sebelum engkau dibenarkan, siapa kita? Sebelum engkau dimuliakan, siapa kita? Kita bagaikan tanah yang tidak punya harga, tidak punya arti. Tapi ketika tanah yang tidak berharga itu di tangan penjunan, di tangan Tuhan, maka kau menjadi bejana yang indah, bejana yang berkualitas, dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Hari ini saudara yang kasih Tuhan, fokus iman bukan hanya mujizat, bukan hanya berkat, bukan hanya kesembuhan, ya itu benar. Tapi fokus iman adalah saudara dibentuk karaktermu menjadi seperti Kristus. Semua karunia yang Tuhan beri hari ini, semua akan hilang. Tapi karaktermu akan sampai sorga. Maka itu Yesus berkata, belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Karakter kita diproses menjadi karakter seperti Yesus. Tuhan, bentuk kami seturut dengan kehendak-Mu, menjadi seperti Kristus, dengan ketaatan,
dengan kesetiaan, dengan pengorbanan, dengan hati yang menghamba, melayani kami. Terima kasih Bapa. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan Engkau. Yang mau seperti Yesus, disempurnakan, lambaikan tanganmu, katakan, ku mau seperti-Mu. Tuhan, ini kami mau dibentuk seperti Engkau Tuhan, membentuk kami dalam setiap jalan Tuhan. Bentuk kami Tuhan menjadi bejana yang indah bagi Tuhan. Mau seperti Yesus, mau seperti-Mu, disempurnakan semakin hari semakin seperti Yesus. Karakternya menjadi karakter hamba, melayani bukan dilayani. Haleluya, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama Yesus, memuliakan nama. Beri sorak-sorai buat Tuhan kita, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Kami mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu. Karena kami yakin di tangan Tuhan kami menjadi bejana yang berarti, bejana yang berkualitas, bejana yang menjadi berkat bagi banyak orang. Kami tidak hidup dalam kesombongan, kami tidak hidup dalam keegoisan, tapi kami hidup rendah hati, lemah lembut seperti Engkau. Firman-Mu sudah memberkati kami Tuhan. Fokus iman adalah menjadi seperti Kristus. Prosesnya adalah dipanggil, dibenarkan dan dimuliakan. Dan ketika kami sudah masuk dalam proses ini Bapa, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami sungguh bersyukur buat anugerah-Mu bagi kami. Kalau kami teringat masih ada teman, sahabat, keluarga kami yang belum dipanggil, dibenarkan dan dimuliakan, itu tugas kami Tuhan, untuk membawa jiwa sebanyak-banyaknya bagi Kristus. Berikan kami hati-Mu, perkataan-Mu, berikan kami Tuhan tindakan-Mu, sehingga kami boleh membawa jiwa sebanyak-banyaknya bagi Tuhan. Karena Tuhan beserta dengan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih. Kami yakin firman-Mu sudah memberkati kami, menyadarkan kami bahwa proses ini akan terjadi bagi kami. Karena kami bukan anak gampangan, tapi kami adalah anak sungguhan dari Tuhan. Inilah doa kami. Dalam nama Yesus, silakan duduk jemaat Tuhan. Haleluya, kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Darah-Mu Yesus sucikan daku. Saya panggil pelayan-pelayan Tuhan. Mu Yesus bebaskanku. Darah Yesus. Bapak berdoa buat sakramen ini. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Tuhan kami, berkati. Di dalamnya ada perkara besar, mujizat, ada berkat, ada kesehatan, ada kesembuhan yang Tuhan beri bagi kami. Di dalam nama Yesus, kuduskan hamba-Hamba-Mu yang melayani Tuhan. Sucikan dengan darah-Mu Bapa. Ketika kami mengambil dengan iman, kalau masih ada dosa yang tersimpan, ampuni kami. Kalau kami masih menyimpan kebencian,
Bagi sesama kami lepaskan pengampunan dalam nama Yesus. Agar kami boleh layak mengambil sakramen ini dalam kesucian dan kudusan Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Sukacitaku penuh, haleluya, berbagi, karena ku tahu ku telah ditebus. Oleh darah-Mu, curahan darah-Mu, ku bernyanyi bagi-Mu ya Tuhan, bernyanyi bagi-Mu, ku memuji nama-Mu Tuhan, memuji nama-Mu, ku berkemenangan dalam Tuhan. Darah Yesus, darah-Mu Yesus, sucikan darah Yesus, darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah Yesus, haleluya, darah-Mu Yesus. Pandanglah kepada pengorbanan Yesus di atas Kalvari. Dia rela mati bagi kita, disalibkan, disiksa, karena Dia ingin menebus dosa dan kesalahan kita. Jemaat Tuhan, mari kita makin berdiri bersama-sama. Tubuh Yesus hancur, tercabik-cabik. Dia buktikan bahwa Dia mengasihi saudara dengan saya. Karena kasih tanpa pengorbanan itu tidak benar. Kasih yang disertai dengan pengorbanan seperti Kristus, itulah kebenaran. Kita bangga punya Tuhan yang sudah rela berkorban buat kita. 2000 tahun lebih yang lalu, Dia ada di atas Kalvari. Tergantung, terpaku, tertikam, dimahkotai oleh duri. Dia tetap membela dan mengasihi kita semua hari ini. Angkat roti ini sebagai pengingat pengorbanan Yesus di atas Kalvari bagi setiap kita. Dan dengarlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang serahkan mengambil roti, dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah tubuh Yesus sudah dikorbankan bagi kita orang yang percaya? Makanlah dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.
maka cawan ini saudaraku tinggi di atas kepala dan dengarlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah darahnya tercurah di atas Kalvari untuk menebus dosa dan kesalahan kita, saudaraku? Mari minumlah dengan iman dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur. Ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih. Kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya puji syukur hanya bagimu. Puji syukur hanya bagi. Puji syukur. Terima kasih Bapa. Hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Glory, haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus baik. Terima kasih Bapa di sorga untuk ibadah awal pertengahan hingga penghujung akhir ini. Kami yang memuji Tuhan, kami diberkati. Kami yang bersaksi, kami yang diberkati. Kami dengar firman Allah, kami diberkati. Kami yang masuk dalam sakramen perjamuan kudus, kami diberkati. Kami berdoa buat yang hadir hari ini Bapa. Kalau ada yang sakit, percaya dengan darah Yesus. Dengan iman, engkau disembuhkan dalam nama Yesus. Pemulihan terjadi, mujizat Allah terjadi. Jangan lemah, Tuhan kuatkan engkau. Yang bimbang, ragu, cepat dan takut, Tuhan kuatkan engkau, teguhkan imanmu. Apapun yang menjadi persoalanmu hari ini, dalam nama Yesus, ada kemenangan hilang gemilang dari Tuhan. Segala kebutuhanmu, segala keperluanmu, Tuhan beri indah pada waktunya. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih. Inilah doa kami. Bersama Yesus Tuhan kami lakukan perkara besar. Di dalam nama Yesus yang sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan. Sebelum saya serahkan kepada WR, adakah di antara kita yang baru pertama kali hadir di tempat ini, lambaikan tangannya. Yang baru pertama kali hadir ada? Amin. Oh, satu. Ya, silakan makin berdiri Ibu. Saudara silakan makin berdiri saja. Teman-teman kita kasih tangan. Mari Ibu, ya, kasih tangan ya. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Melihat di wajahmu. Silakan duduk. Oke, silakan duduk. Kemuliaan Raja, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya kasih pengumuman sedikit. Kita bersyukur keluarga dari Bapak Sirait bersama dengan keluarga Manurung
yang tadi diserahkan anaknya dalam tangan Tuhan. Selesai ibadah dari tempat ini, ada berkat-berkat yang disiapkan buat jemaat Tuhan. Amin. Ya. Dan saya percaya apa yang sudah diberikan oleh keluarga ini, ya Tuhan balaskan berlipat kali ganda, ya. Karena terlebih berkat memberi daripada berkat menerima, ya. Inilah berkat yang kita akan terima setelah pulang. Nanti ada berkat itu, ada berkat dari keluarga Sirait dan keluarga Manurung yang sudah mengalami kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak Gembala untuk firman yang telah disampaikan. Bapak Ibu Saudara, kita akan kembali memberikan persembahan yang kedua bagi Tuhan. Kembali saya undang hambanya yang bertugas. Mari kita memberi dengan penuh sukacita. Mari kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Katakan sama-sama. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Tuhan Allah Bapakku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, Tuhan Allah ketanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia ada di dalam setiap kita. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, ya Tuhan Allah ketanganku. Dia sungguh. Mari kita yang sudah memberikan persembahan, kita bangkit berdiri bersama-sama. Dia baik bagiku, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik. Wah, He's so good to you. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you. And He's so good to you. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you. And Jesus, He's so good to you. One more time. Jesus, He's so good to you. He's so good to you. He's so good to you. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih di kesempatan pagi hari ini, di mana kami yang sudah hadir, yang sudah beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan, terutama napas kehidupan dan kesehatan kami, sehingga kami boleh ada, kami boleh hadir dan bertepuk tangan di rumah-Mu ini Tuhan Yesus. Terima kasih atas penghantaran-Mu Tuhan dari rumah ke rumah masing-masing Tuhan, sehingga kami boleh ada di tempat ini Tuhan Yesus, menikmati akan sukacita yang Tuhan
berikan Bapa dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas semuanya Tuhan kebaikan-Mu Bapa dalam surga. Dan terima kasih juga Tuhan, kami tetap Tuhan bersyukur atas kesehatan kekuatan yang Tuhan berikan juga kepada hamba-Mu Bapak Roland yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan memberkati Bapak Gembala kami beserta istri dan anaknya, dan pelayanannya, rumah tangganya diberkati, pelayanannya diberkati, dan langkah kehidupannya ke depan terus Tuhan pimpin, Tuhan lindungi Bapak dalam surga, sehingga Tuhan hamba-Mu ini Tuhan selalu ada dalam keamanan dan pantauan kasih-Mu Tuhan Yesus. Bapak, kami menyerahkan menaruh Tuhan hamba Pak Roland Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Apapun yang diperbuat ke depan Bapak untuk kebaikan, Tuhan selalu menyertai. Bapak, terima kasih sekali lagi Tuhan untuk kesehatan kami semua yang hadir. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan juga buat pelayan-pelayan Tuhan yang sudah ambil bagian pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan, semua karena kebaikan, semua karena kasih sayang Tuhan, sehingga kami bisa melayani pagi hari ini Tuhan Yesus. Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa Bapak buat segala Tuhan kegiatan-kegiatan kami selama seminggu ke depan Bapak. Engkau terus memberkati Bapak. Doa-doa siang dan juga Tuhan komsel-komsel yang ada, Tuhan Yesus memberkati kegiatan-kegiatan kaum Bapak, kaum Ibu, kaum muda remaja, dan semua Tuhan, apapun kegiatan kami yang benar dan positif di hadapan Tuhan, Kau memberkati Bapak dalam surga. Terima kasih, kami menaruh Tuhan program gereja kami ke depan Bapak, baik jangka pendek dan jangka panjang, ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan memberkati setiap apa yang menjadi program ke depan Tuhan untuk kemajuan gereja kami Tuhan Yesus. Kami tetap berdoa Tuhan Yesus, biarlah Tuhan terus Engkau memakai setiap anak-anak Tuhan di tempat ini menjadi berkat buat orang lain juga Tuhan Yesus. Bapak, terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan Yesus buat bangsa dan negara kami Indonesia. Biar Tuhan kami tetap ada di dalam perlindungan kasih Tuhan. Bangsa ini Tuhan berikan kedamaian, ketentraman Tuhan. Jauhkan dari segala kerusuhan, jauhkan dari segala provokator, jauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka yang akan menimpa Tuhan bangsa Indonesia ini Tuhan. Biar kami boleh ada Tuhan di dalam bangsa ini dengan penuh keamanan, dengan penuh kedamaian satu sama lain Tuhan Yesus. Bapak, Engkau memberkati pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden kami dan Wakil Presiden kami, diberkati juga Tuhan Yesus, dan juga para menteri dan staf-stafnya Tuhan, dan juga seluruh Tuhan aparat keamanan yang menjagai Tuhan bangsa ini. Tuhan memakai dengan sangat luar biasa untuk membentengi bangsa ini Tuhan Yesus. Bapak, terima kasih Engkau memberkati Bapak di mana kami tinggal juga Tuhan Yesus, tempat sekeliling kami tinggal, Engkau memberkati, berikan kami ketentraman, kedamaian juga satu sama lain Tuhan Yesus, buat tetangga kami, saudara, teman, sahabat yang di dekat sekeliling rumah kami Tuhan, juga agar kami saling mengasihi, agar kami saling menjadi contoh Tuhan, agar kami selalu saling Tuhan memberkati Bapa dalam surga. Terima kasih Bapak, Engkau memberkati juga Tuhan kota Depok di mana kami tinggal. Di Depok ini juga Tuhan begitu banyak rumah-rumah anak Tuhan, khususnya dalam beribadah setiap minggu Bapak. Engkau juga membentengi, memagari, jauhkan dari segala Tuhan provokator, jauhkan dari segala tekanan-tekanan Tuhan yang menghambat untuk Tuhan setiap anak-anak Tuhan mau maju di dalam Engkau Tuhan Yesus. Lindungi setiap gereja-gereja yang ada di Depok Tuhan, jemaat-jemaat-Mu diberkati Bapak Tuhan Yesus. Biar kami taruh Tuhan kota Depok ini ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan, buat pemimpin kota Depok ini juga Tuhan, dari mulai Bapak wali kota dan wakil wali kota dan bersama staf-stafnya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati agar Tuhan mereka juga Tuhan boleh Tuhan menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya Tuhan di kota Depok ini, terutama takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan kota Depok dalam tangan kasih-Mu. Biar anak-anak Tuhan pelihara senantiasa Tuhan di kota Depok ini Tuhan Yesus. Bapak, kami berdoa juga Tuhan buat sinode gereja kami GBI, Tuhan juga memberkati, baik Anda di pusat, di cabang, dan di ranting-ranting Tuhan. Tuhan memberkati, baik pemimpin juga Tuhan, pemimpin dari GBI Tuhan Kau memberkati Bapa. Biarlah Tuhan adanya GBI ini Tuhan menjadi banyak berkat untuk orang-orang yang belum mengenal Engkau Tuhan. Mereka boleh Tuhan tahu bahwa Tuhan Yesuslah Allah yang Maha Kuasa, Yesus yang ajaib, yang patut disembah, dipuji, dipermuliakan. Tuhan Yesus, terima kasih, kami menyerahkan semuanya Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu. Sekali lagi Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Kami berdoa juga buat ibadah nanti sore Tuhan, juga memberkati setiap pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang akan melayani. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kemampuan untuk mereka boleh melayani nanti sore Tuhan ibadah kedua Bapa dalam surga. Tuhan terima kasih,
untuk ibadah pagi hari ini. Tuhan, sebentar kami akan pulang, dan Tuhan Kau menghantar kami, membimbing kami, melindungi kami, pulang ke rumah kami masing-masing Bapa dalam sorga. Biarlah Tuhan dalam pimpinan kasih-Mu lah Tuhan, kami boleh kembali berkumpul di rumah kami masing-masing Bapa. Sebelum kami menerima berkat Tuhan Yesus, biarlah Tuhan kami akan berdoa, yaitu doa Bapa kami, Tuhan, doa yang Bapa ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami, dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan, mari kita makin berdiri bersama-sama. Kita akan mengakhiri ibadah ini dengan berkat Tuhan. Percaya, beriman, dan mengasihi Tuhan. Angkat dua tanganmu dan terimalah berkatnya. Haleluya. Biarlah berkat Allah Bapa di surga, cinta sayang Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, Allah Roh Kudus memberkati suami, istri, dan anak-anakmu, setiap pribadi, pekerjaanmu, masa depan hidup dan jodohmu, usaha bisnismu, studimu, pelayananmu, kesehatanmu, masa depanmu, diberkatilah berlimpah-limpah oleh Tuhan kita, Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus Tuhan kami percaya berkat Tuhan berlimpah bagi kami. Yang sudah terima berkatnya sama-sama katakan amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Bapak Ibu diberkati. Puji Tuhan. Sebelumnya kami mengucapkan selamat datang bagi saudara terkasih yang baru pertama kali datang. Kalau memang belum ada tempat beribadah tetap, kami persilahkan kita bisa tumbuh dan berkembang sebagai saudara seiman. Dan pada bulan ini kami juga mengucapkan selamat ulang tahun bagi saudara-saudari terkasih untuk ulang tahun di bulan September ini. Dan pada hari ini ada yang ulang tahun loh, kepada Bapak David Sanjaya. Kami ucapkan selamat ulang tahun juga. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah, dan di tangan kanannya memberikan umur panjang, di tangan kirinya memberikan damai sejahtera selama-lamanya. Ya. Terus untuk teman-teman kita youth, nanti di bawah akan menyediakan minuman untuk prepare ulang tahun Natal nanti tahun 2024 di tahun ini. Bapak Ibu bisa membeli untuk kita bantu untuk mengadakan Natal tahun ini. Dan juga kami juga mungkin nanti ada Bapak Ketua Panitia bisa menambahkan. Kalau nanti saya umumkan aja, jadi untuk amplop Natal di tahun ini itu kita nanti per keluarga bisa meringankan gereja sebesar 200.000, tetapi bisa dicicil Bapak Ibu. Nanti mungkin untuk secara detailnya bisa ditambahkan oleh Bapak Ketua Natal kita, Bapak Ferry Susilotomo. Silahkan Bapak Ferry. Salam Bapak Ibu, mohon bersabar sebentar Bapak Ibu, semenit atau 2 menit, karena kita akan bersama-sama Bapak Ibu untuk meringankan beban Natal kita bersama. Jadi kemarin kita rapat itu per keluarga kita berikan 200.000 Bapak Ibu, tapi bisa dicicil Bapak Ibu. Ya,
Ya, jadi seminggu mungkin 25 atau minggu besok 25.000 tanpa terasa Bapak Ibu. Jadi setiap keluarga, setiap kakak bisa terkumpul. Jadi beban biaya untuk Natal kita pikul bersama-sama Bapak Ibu. Itu yang boleh saya sampaikan. Mudah-mudahan boleh menjadi hal yang penting atau informasi yang penting bagi kita semua. Terima kasih. Demikian pengumuman di pagi hari ini. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, ibadah kita telah selesai Bapak Ibu Saudara. Sampai berjumpa di ibadah berikutnya dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.